ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, dibentuk pada tahun 1967. Terdiri dari 10 negara. Ada Malaysia, Singapura, Kamboja, Vietnam, Thailand, Myanmar, Laos, Filipina, Brunei, dan Indonesia, negara kita sendiri. Karena ada arus globalisasi, sehingga persaingan pasar di dunia itu semakin meningkat. Jadi negara-negara di ASEAN itu merasa tersaingi, merasa membutuhkan suatu perkumpulan, suatu kerjasama antara negara lain, sehingga dibentuklah ASEAN Community yang merupakan kerjasama negara-negara Asia Tenggara pada bidang ekonomi, sosial, keamanan, politik, dan budaya. Aceh, yaitu ASEAN Community, mempunyai 3 pilar utama yang penting. Yang pertama, AEC, yaitu ASEAN Economic Community. Yang kedua, APSC, yaitu ASEAN Political and Security Community. Dan yang ketiga yaitu ASCC, ASEAN Social Cultural Community. AEC AEC menjadi wilayah dengan penguraian pasar bebas seperti barang, jasa, investasi, dan juga tenaga kerja yang terampil. Dan AEC merupakan aliran modal yang lebih bebas. Di dalam AEC terdapat beberapa karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan berbasis produksi, wilayah pembangunan ekonomi yang adil, wilayah ekonomi yang kompetitif, dan wilayah yang terintegrasi dalam ekonomi yang global. Pilar kedua yaitu APSC, ASEAN Political Security Community. APSC bertujuan untuk memastikan bahwa negara-negara yang ada di ASEAN hidup damai satu sama lainnya dan dengan dunia secara adil, demokratis, dan harmonis dalam lingkungannya. Di APSC terdapat beberapa karakteristik utama, yaitu stabil, damai, dan kohesif. APSC ingin semua negara di ASEAN damai. Yang kedua, berbasis nilai-nilai dan norma-norma bersama di dalam negara ASEAN. Dan yang ketiga yaitu daerah dinamis yang terintegrasi. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting yaitu ASCC, ASEAN Socio-Cultural Community. ASCC ingin mewujudkan ASEAN yang berorientasi pada manusia dan tanggung jawab sosial untuk mencapai solidaritas abadi. Dan di ASCC ada beberapa karakteristik utama. Yang pertama, pembangunan manusia. Yang kedua, pembangunan dan kesejahteraan hak dan keadilan sosial. ASCC ingin membuat hak dan keadilan sosial di masyarakat, terutama di negara ASEAN, sama dan tidak ada yang lebih tinggi dari manusia lainnya. Yang ketiga, memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Yang keempat, membangun identitas ASEAN menjadi lebih baik lagi di dunia. Dan yang terakhir, yang paling penting yaitu ingin mempersempit jurang pembangunan. Nah, si ASEAN ini sendiri kan punya kelebihan dan kekurangan, terutama buat Indonesia sendiri. Nah, mungkin buat Indonesia kita mempunyai beberapa kelebihan. Misalnya, di Indonesia kita memiliki SDM yang melimpah. Mungkin selain SDM kita juga mempunyai SDA. Jadi otomatis dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berlimpah, kita mungkin dapat kelebihan selain dengan negara-negara ASEAN lainnya. Nah,
selain SDA dan SDM yang melimpah, kita juga memiliki wilayah yang luas. Dan wilayah yang luas ini mungkin kita pasti dapat lebih mengembangkan lapangan kerja lain-lainnya. Nah, dan juga karena Indonesia adalah salah satu pendiri dari ASEAN ini, maka peran dari Indonesia pada ASEAN ini mungkin juga tidak akan sedikit, namun akan berkontribusi dengan lebih banyak. Nah, tapi di luar kelebihan itu, mungkin kita punya sedikit kekurangan. Misalnya seperti ini, Indonesia bukan merupakan penduduk yang memiliki standar pendidikan yang tinggi. Kita memiliki juga standar pendidikan yang rendah yang mungkin akan menghambat terjadinya kehidupan masa depan yang kurang baik. Dan di samping itu juga kita mempunyai daya ekspor yang lemah. Dan meskipun seperti yang tadi saya sudah bilang, kita memiliki SDA yang banyak, tapi kita tidak dapat mengolah SDA itu sendiri, sehingga kita tetap membutuhkan negara lain yang harus mengolah SDA milik kita. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka di sini terdapat juga kesenjangan sosial tinggi, di mana orang yang kaya akan menjadi lebih kaya dan orang yang miskin akan menjadi lebih miskin. Kita memiliki beberapa kesempatan yang dapat membuat Indonesia ini lebih maju. Misalnya, karena Indonesia memiliki SDA dan SDM yang tinggi, otomatis investor dari negeri asing mungkin akan berdatangan dan menanamkan investasinya pada negara kita. Dan jika kita sudah memiliki keuntungan dari investasi tersebut, kita mungkin dapat juga mempercepat pertumbuhan ekonomi, sehingga kita memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada pada saat Indonesia berdiri sendiri. Nah, dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut, otomatis semua barang-barang akan terasa lebih mudah dibeli atau dikonsumsi. Nah, itu akan menekan harga barang kita sehingga kita dapat lebih secara luasa memiliki produk yang kita butuhkan. Nah, selain dari situ, kita harus melihat sisi luar, yaitu adalah dari pertahanan. Jika Indonesia dan negara-negara yang digabung, maka pertahanan dari negara ASEAN mungkin lebih tinggi karena kita memiliki armada pasukan yang lebih banyak dan kita juga akan lebih terasa keamanan dan security-nya. Indonesia tetap memiliki hambatan yang lebih banyak jika dia bergabung dengan negara-negara ASEAN lainnya. Nah, mungkin saja ada banyak negara lain yang dapat mengungguli kita atau bahkan memanfaatkan sumber daya alam kita untuk kepentingan negara sendiri. Maka mungkin di sini akan terjadi arogansi negara pada ASEAN di sini. Nah, dan kelemahan dari investasi asing tadi adalah bahwa investasi itu padat modal. Jadi ada kemungkinan investasi yang diberikan itu tidak menambah lapangan kerja, namun lapangan kerja yang harusnya bisa dipakai oleh buruh-buruh Indonesia diganti dengan teknologi seperti mesin yang canggih dan lain-lainnya. Nah, jadi mungkin akan angka pengangguran yang ada di Indonesia ini akan lebih bertambah karena hal itu. Nah, jika dilihat dari yang lainnya ya, kita juga memiliki daya saing ekspor yang tadi kan, tapi mungkin daya saing ekspor ini akan berjalan sangat ketat karena setiap negara juga memiliki ekspor yang lebih baik dan lain-lainnya juga. Dan kalau misalnya kita sampai kalah bersaing dengan daya ekspor ini, kita dapat menimbulkan defisit keuangan negara yang akhirnya akan merugikan negara sendiri. Tapi jadi kalau misalnya kita lihat dari keempat hal ini, mungkin kita juga harus memilih mana yang sebaiknya dilakukan dan mana yang sebaiknya tidak. Dan kita juga harus mencari kesempatan agar Indonesia dapat maju dan juga sekaligus bekerja sama dengan negara lainnya. Perjalanan dari kampus ITB menuju Jalan Sangkuriang ini tepatnya berada di sekitar RT 3 RW 12 dan sebelah sana itu adalah RT 1 dan RT 13. Nah, letak
Jalan Sangkuriang ini sudah begitu jauh dari kampus ITB, hanya sekitar 5 menit. Dan juga lokasi ini tuh masih dalam lingkungan atau dekat dengan kawasan pusat kota, yaitu seperti di Jalan Dago. Hal yang menarik dari wilayah ini bisa dilihat bahwa di sini terdapat suatu pembatasan yang seperti menunjukkan kesenjangan di bidang sosialnya. Karena apa? Karena di Jalan Sangkuriang, tepatnya di bagian depan, bisa dibilang seperti itu, terdapat rumah-rumah yang cukup mewah, bahkan ada apartemen yang sedang dibangun. Sementara untuk daerah belakangnya, bisa dilihat seperti ini, masih belum terlihat maju. Nah, hal tersebut menjadi salah satu keunikan yang berada di Jalan Sangkuriang ini. Karena ternyata di dekat pusat kota masih ada tempat-tempat yang masih belum bisa berkembang seperti ini. Begitulah kurang lebih Jalan Sangkuriang yang menjadi bahan dari observasi kelompok kami yang berhubungan dengan ASEAN Community itu sendiri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan nanti. Pekerjaan mayoritas di wilayah Sangkuriang adalah pekerjaan non-profesional. Hal ini merupakan cerminan kondisi SDM di Indonesia. Di tingkat ASEAN sendiri, Indonesia masih bertengger di posisi ke-6. Dalam hal mengelola keuangan, Indonesia sangat tertinggal dari negara lain di ASEAN. Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja. Padahal, peringkat pendapatan per kapita Indonesia peringkat ke-5 di ASEAN. Hanya sekitar 19,6% masyarakat Indonesia berusia di atas 15 tahun yang mempunyai rekening tabungan. Andai masyarakat bisa berpuasa dalam mengelola keuangan, maka mereka memiliki kesempatan dalam mengembangkan usaha. Teknologi. Daerah Sangkuriang, terutama daerah yang kami observasi, yakni RW 12 dan 13, merupakan daerah yang kurang terjamah oleh teknologi. Kebanyakan warganya belum memiliki koneksi internet yang memadai. Sebagian besar memiliki handphone, namun belum banyak yang menjadikan internet sebagai media informasi dan komunikasi. Anak-anak ada yang memainkan games dengan PSP atau tablet. Warga cukup mendengarkan berita-berita dan informasi penting lainnya melalui televisi atau koran, walaupun hal ini jarang dilakukan. Sampah belum terurus dengan baik. Tiap RW memiliki TPS. Dari segi keamanan, wilayah Sangkuriang terbilang aman. Lebih aman dari beberapa tahun ke belakang. Topografi kurang menguntungkan. Susah dijangkau kendaraan, dikarenakan jalan yang sangat terjal dan licin. Kondisi lingkungan di Sangkuriang kurang mendukung. Walaupun keamanan cukup terjaga, kenyamanan untuk tinggal belumlah cukup. Kondisi yang begini akan menyulitkan pembangunan dan perkembangan perekonomian mereka. Setelah observasi yang kami lakukan, tepatnya di wilayah Sangkuriang, Kota Bandung, kami mendapatkan bahwa dari berbagai aspek yang harus dimiliki oleh anggota ASEAN, wilayah Sangkuriang masih kurang siap untuk menghadapi adanya ASEAN Community. Termasuk masyarakat yang ada di dalamnya. Masyarakat Sangkuriang masih kurang dari berbagai aspek, salah satunya pendidikan. Sehingga masyarakat tersebut belum sanggup untuk bersaing dengan masyarakat dari negara-negara anggota ASEAN yang lain. Dari observasi tersebut, dapat kami simpulkan bahwa wilayah tersebut, tepatnya Sangkuriang yang ada di Kota Bandung, belum siap untuk menghadapi adanya ASEAN Community. It took one step, two steps closer to me, and I'm shaking like a leaf on a maple tree. I wipe the sweat off my brow, gotta straighten up, gotta catch my breath, gotta loosen up for you.